Bayangkan satu lembaga yang menguasai aset mendekati 1.000 miliar dolar, lebih besar dari ekonomi banyak negara di dunia. Dan kita punya lembaga itu di Indonesia, namanya Danantara. Pemerintah menyebutnya Temaseknya Indonesia. Tapi ada satu pertanyaan yang belum benar-benar dijawab. Apakah kita meniru Temasek atau hanya meminjam namanya? Karena menyalin bentuk tanpa substansi membawa risiko besar yang berdampak luas. Februari 2025. Lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, lahir Daya Anagata Nusantara. Idenya jelas, sebagai Sovereign Wealth Fund. Satukan BUMN di bawah satu super holding. Kelola layaknya korporasi dan biayai pembangunan tanpa menambah utang. Ini persis logika Temasek Singapura sejak 1974. Dalam kerangka transfer kebijakan Dolowitz dan Marsh, yang terjadi bukan sekedar menyalin. Ini emulation yang bergeser menjadi hybridization. Strukturnya diambil, lalu disesuaikan dengan konteks Indonesia. Dan justru di penyesuaian itulah letak risikonya. Begini masalahnya. Temasek berhasil bukan karena bentuk organisasinya, tapi karena tata kelolanya. Dewan independen, profesional, dan dipisahkan tegas dari politik. Danantara mengambil cangkangnya, tapi meninggalkan jantungnya. CEO-nya seorang menteri aktif, ketua dewan pengawasnya juga seorang menteri. Regulator dan operator praktis dijabat lingkaran yang sama. Lalu siapa mengawasi siapa? Dalam istilah Dolowitz dan Marsh, ini gejala klasik incomplete dan inappropriate transfer. Elemen struktural ditiru, tapi independensi, transparansi, dan meritokrasi tidak ikut berpindah. Dan ini bukan kekhawatiran di atas kertas. Maret 2026, Fitch Ratings menurunkan outlook utang Indonesia menjadi negatif. Salah satu sorotannya adalah mandat Danantara yang berpotensi membiayai program pemerintah lewat aktivitas kuasi fiskal. Indonesia Corruption Watch bahkan menyebut potensinya sebagai kejahatan sempurna. Dengan skor persepsi korupsi Indonesia 34 berbanding Singapura 84, konteksnya jelas jauh berbeda. Transfer struktur tanpa transfer budaya tata kelola bukan sekadar gagal. Ia bisa berubah menjadi penghancuran kekayaan negara. Jadi, apa yang harus dilakukan agar transfer ini benar-benar berhasil, bukan sekedar berganti nama. Saya usulkan 3 lapis perbaikan dari yang paling mendesak. Lapis pertama, jangka pendek 1-2 tahun. Bedah tata kelolanya. Pertama, larang perangkapan jabatan. Menteri aktif tidak boleh menjadi pengurus Danantara. Dan bentuk Dewan Direksi Independen yang minimal 70% diisi profesional investasi dan bukan pejabat politik. Kedua, paksa transparansi. Wajibkan laporan tahunan yang diaudit auditor independen dalam 12 bulan pertama. Plus portal data publik meniru Temasek Review yang terbit terbuka setiap tahun. Ketiga, uji keabsahannya lewat judicial review sukarela dan konsultasi publik, supaya legitimasi hukumnya tidak terus dipertanyakan. Lapis kedua, jangka menengah 3-5 tahun. Bangun kapasitas dan kerangka hukumnya. Rekrut talenta kelas dunia melalui kompensasi berbasis kinerja dan secondment langsung dengan Temasek serta GIC. Supaya kita belajar budayanya, bukan hanya menyalin strukturnya. Lalu revisi Undang-Undang BUMN agar independensi Dewan dan Pengawasan DPR punya dasar hukum yang mengikat, bukan sekedar niat baik. Lapis ketiga, jangka panjang 5-10 tahun. Lembagakan independensinya secara permanen. Ubah Dewan Pengawas menjadi Supervisory Board model Temasek, di mana Presiden hanya memegang hak veto strategis, bukan kendali harian. Lalu arahkan portofolionya ke agenda pembangunan nyata. Transisi energi, infrastruktur digital, dan ketahanan pangan dengan kerangka ESG yang ketat serta audit kelembagaan tiap 5 tahun. Benang merahnya satu, yang membuat Temasek berhasil bukan kotak struktur organisasinya, melainkan transparansi, akuntabilitas, dan independensi. Itulah yang wajib kita transfer. Danantara bisa menjadi game changer pembangunan Indonesia. Modal sebesar ini tidak datang 2 kali. Tapi tanpa kemauan politik untuk melepaskan kendali dan melembagakan independensi, kita hanya meminjam legitimasi Temasek, bukan keberhasilannya. Pilihan ada di tangan pembuat kebijakan. Video ini disusun untuk ujian akhir mata kuliah Pembangunan dan Transfer Kebijakan, Magister Kebijakan Publik dan Governansi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia bersama Dr. Wisnu Juwono, Dr. Reza Fatur Rahman, dan Profesor Dr. Muhammad Nur Sadik.